Hai guys, ada dua perusahaan besar yang sedang merencanakan sesuatu yang bisa mendorong adopsi kripto dan NFT pada khususnya. Kita akan lihat apa yang menjadi isi artikel dan ini juga. Dan ada beberapa event yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin di minggu ini dan tentu saja juga technical analysis Bitcoin. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame weekly-nya, di mana close weekly pada minggu yang kemarin itu dalam posisi merah, dan ini membentuk yang namanya Doji Star, merupakan awal pertanda bisa terjadinya reversal, tetapi kalau misalnya minggu ini bisa close dengan baik, maka pola candle yang satu ini itu tidak akan jadi masalah ya teman-teman. Tapi ini menunjukkan kalau adanya perlambatan di dalam kenaikan harga Bitcoin. Untuk di time frame daily-nya bagaimana? Untuk di time frame daily-nya kita lihat close-nya itu bisa dengan hijau di hari Minggu kemarin, meskipun di Jumat sempat turun, tetapi ini masih sideways di sini-sini saja. Hari ini dimulai dengan sedikit penurunan. Di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam, dari indikator kalau kita lihat ini dia di atas 50 dan MACD-nya baru saja melakukan crossover ke atas. Dia sedang membentuk yang namanya pola triangle seperti ini ya teman-teman. Jadi jelas sekali bentuk triangle yang ada di sini akan melakukan breakout dalam setidaknya sampai besok ya untuk terakhir kali melakukan breakout. Jadi arah bisa ditentukan paling lambat itu adalah besok. Dari weekly dan daily, kalau kita lihat indikator bullish dari 4 jamnya, kalau indikator sih bullish tetapi dalam price action-nya ini dia masih berada di dalam rentang sideways ini. Kita belum tahu dia mau breakout ke atas atau ke bawah. Mungkin nanti akan ada event atau berita yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin. Beberapa daerah yang penting adalah support 26.800 dan juga 25.200. Ini akan bisa memberikan support yang kuat untuk harga Bitcoin, dan tentu saja kalau bisa breakout ke atas maka dia akan ke 29.000, 30.000 dan seterusnya. Volume ini menurun sehingga ini menunjukkan adanya perlambatan di kenaikan harga Bitcoin. Dan sekarang kita akan melihat apa yang menjadi isi artikel ini, yaitu rumor adanya NFT Amazon yang bisa dihubungkan dengan aset dunia nyata. Ini sekali lagi merupakan narasi yang bakal in dan besar di kemudian hari. Real World Asset, RWA, saya sudah pernah membuat video ini sebelumnya. Teman-teman bisa cari soal kata Andre Cronje dan ada juga yang lain. Amazon sekarang sedang membangun fondasinya untuk memberikan kepada customer-nya kemampuan membeli aset-aset dunia nyata yang dihubungkan dengan NFT. Di mana aset dunia nyata itu bisa berupa pakaian, mau elektronik, apapun itu bisa dikirimkan ke rumah mereka. Tetapi mereka dapat tambahannya lagi yaitu NFT. Rencananya mereka akan memberikan notifikasi kepada semua customer Amazon Prime. Jadi Amazon Prime itu mereka harus, kalau tidak salah, harus subscribe. Jadi ada biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Setidaknya ini di Amerika Serikat. Jadi awal-awal mereka akan lakukan di Amerika Serikat tersebut. Para customer itu bisa membeli NFT yang berorientasi kepada fashion. Jadi mungkin NFT-nya itu bentuk pakaian atau kacamata atau baju atau celana ketika mereka membeli jeans dengan kartu kredit seperti mereka belanja barang-barang yang lain. Dan mereka mampu untuk langsung mendatangkan berjuta-juta pengguna tanpa harus memberikan edukasi kepada orang-orang mengenai self-custody, tanpa memberikan edukasi soal cara setup wallet MetaMask yang tentunya mungkin akan menjadi barrier besar kalau misalnya mereka harus memiliki wallet ini. Melihat apa yang dilakukan oleh Starbucks dengan Polygon. Starbucks membuat program loyalty mereka juga menjual NFT-nya, itu cukup sukses kemarin, dan Amazon pasti sedang berdiskusi keras apakah mereka akan melakukan hal yang serupa dengan Starbucks atau tidak. Mereka tentu saja tidak mau ketinggalan akan hal ini, dan mereka punya kekuatan 167 juta member Amazon Prime di Amerika Serikat, jumlah yang sangat besar sekali. Kalau menurut saya ini bisa memberikan dana tambahan, penghasilan tambahan buat mereka tentunya, karena ini adalah hal yang baru, hal yang menarik. Kamu belanja bisa dapat NFT
NFT-nya mereka bisa buat dengan biaya yang sangat murah sekali. Tentu saja lebih mending belanja dapat NFT daripada belanja dapat barang saja, tidak dapat NFT-nya. NFT-nya bisa dijualkan lagi di dalam marketplace NFT Amazon tersebut. Jadi tentu saja ini memberikan value yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan biasa-biasa saja. Nah, blockchain apa yang dipakai itu belum tahu, belum jelas karena perusahaan ini dia lebih cenderung untuk tertutup, tidak terlalu buka-bukaan dulu soal rencana-rencana mereka. Bisa saja juga private blockchain, jadi bukan blockchain yang public seperti Ethereum, Bitcoin, atau yang lainnya yang biasa kita kenal. Bisa juga private blockchain, jadi hanya eksklusif di ekosistem Amazon saja. Tetapi mau itu public atau private blockchain tetap akan mendorong adopsi kripto dan NFT pada khususnya. Munculnya berita ini di kemudian hari itu bisa mendorong harga koin-koin juga naik ya. Jadi di situ adalah peluang cuan kita. Tidak berhenti di situ saja, di mana ini dari PlayStation. Sony memiliki rencana besar untuk NFT dan PlayStation 5. Ada 112 juta pengguna PlayStation. Mereka bisa mendapatkan item di dalam game ini yang ada di dalam blockchain, atau dengan kata lain NFT. Kelihatan di paten yang mereka lakukan di sini. Jadi ini adalah di Amerika Serikat, pembuatnya adalah Sony, dan ini adalah paten yang mereka lakukan. Sebelum kamu mulai bermain game ini, dikasih tahu dulu ada skin yang unik di dalam game ini. Hanya ada satu grup atau satu pemain saja yang bisa menemukannya. Dan ketika kamu menemukannya, kamu benar-benar memiliki NFT tersebut dan bisa dipakai di game-game yang lain. Jadi hebatnya NFT adalah bisa dipakai di game-game yang lain dan di platform yang lain atau di sistem yang lain juga. Jadi mungkin yang terdekat mungkin saya kurang tahu apakah bisa ke PlayStation 4 atau tidak dari PlayStation 5 untuk NFT mereka. Mungkin bisa-bisa saja karena yang penting NFT-nya itu ada di blockchain. Dari server yang centralized-nya mungkin bisa mendeteksi kalau pengguna ini ada NFT di blockchain, jadi akan memunculkan skin khusus tersebut di platform lain seperti PlayStation 4, PlayStation 3 mungkin juga. Atau mungkin bisa merambah ke sistem game yang lain seperti PC atau Nintendo Switch, Xbox, kemungkinannya tidak terbatas ya. Tergantung mereka mau membuka seberapa besar. NFT yang kamu dapatkan itu juga bisa ditransfer loh ke orang lain sesuai dengan sifat daripada kripto dan NFT itu sendiri. Ini akan memberikan value yang lebih tinggi lagi daripada skin game biasa yang itu sepenuhnya tercentralized di dalam database pembuat game tersebut. Kalau kamu berhasil mengalahkan boss di game ini, misalnya mungkin seperti yang di Elden Ring, kamu adalah yang pertama, kamu berhak untuk menggunakan senjata khusus ini di dalam game yang lainnya. Bisa ditransfer juga. Jadi ini adalah salah satu fitur yang benar-benar sangat inovatif dan menurut saya gamer itu suka ya teman-teman. Mereka benar-benar memiliki item tersebut, bisa ditukar, bisa dikasih ke orang lain dengan bebas, bisa dijual juga, bisa beli yang punya orang lain juga dengan bebas. Itu pasti akan sangat seru sekali kalau menurut saya untuk para gamer ya. Jadi ada dua perusahaan ini, Sony, Amazon, Coin Metaverse, NFT, dan real world asset juga ya teman-teman. Itu pasti akan naik ya. Mereka tidak mati, tetapi mereka hanya 2 tahun lalu di 2021 mereka nge-hype sebentar aja, habis itu turun, akan ada masa-masa mereka untuk naik lagi. Nanti akan saya buatkan Coin Metaverse Play to Earn pilihan buat teman-teman. Sekaligus juga untuk real world asset. Ini adalah narasi baru yang menurut saya bisa menjadi narasi yang kuat juga ya. Dan akan ada beberapa berita yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin. Hari Kamis jam 7.30 akan ada final GDP, Gross Domestic Product, quarter per quarter untuk Amerika Serikat. Ini impact-nya itu cukup besar. Dan di hari Jumat tanggal jam 7.30 juga Core PCE ini ada hubungannya dengan inflasi mantumannya. Kita akan update terus untuk pergerakan harga Bitcoin dan altcoin-nya. Itu saja untuk informasi pada video hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.